Halo sobat tali topan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini kita akan kembali menelusuri jalanan yang merupakan salah satu ruas jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kita akan menelusuri jalan dari perempatan lampu merah Tamanan menuju perempatan Pasar Campur Darat di Kecamatan Campur Darat. Nah, tujuannya kita akan melihat bagaimana suasana kemeriahan dari pesta pemilu ataupun pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di bulan Februari tahun 2024 mendatang. Kita akan lihat bagaimana baliho-baliho para calon legislatif dan juga para capres calon presiden yang akan berlaga pada pemilu mendatang. Nah, tentu saja suasana seperti ini, kemeriahan seperti ini hanya terjadi 5 tahun sekali. Jadi layak jika kita dokumentasikan dan bisa dijadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali baliho-baliho baik partai maupun calon legislatif yang akan bertanding pada pemilihan baik pemilu mendatang, yaitu untuk pemilihan Dewan Legislatif Daerah DPRD dan juga ada Dewan Legislatif Provinsi dan juga RI Pusat. Nah, yang tidak kalah serunya juga adalah para calon presiden yang akan dipilih nanti di tahun 2024 untuk memimpin pemerintahan Indonesia di 5 tahun mendatang. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali baliho-baliho dari capres nomor 3 Pak Ganjar, kemudian ada juga calon legislatif dari PKB, P3, ada juga dari Nasdem, Demokrat, Golkar, kanan ini. Ini ada pendatang baru di wilayah Tulungagung, yaitu Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mungkin sudah mengikuti pemilu di tahun 2019 yang lalu atau 2014, saya tidak begitu ingat. Ini ada capres nomor 1 Pak Anies, ada juga capres nomor 2 Pak Prabowo. Untuk sekedar sobat semuanya ketahui bahwa di Tulungagung sendiri itu memperebutkan sekitar 50 kursi legislatif, ya. 50 kursi kemudian dibagi menjadi, untuk wilayah Kabupaten Tulungagung ada sekitar 6 dapil ataupun daerah pemilihan, itu menyebar di seluruh kabupaten. Misalkan saja wilayah Dapil 1. Dapil 1 ini meliputi Kecamatan Tulungagung, kemudian Boyolangu, Kedungwaru itu masuk Dapil 1. Kemudian ada di wilayah selatan, kalau nggak salah Dapil 6 atau Dapil 4 itu wilayah kecamatan mulai dari Campur Darat, Tanggung Gunung, Kaligawir, Pucang Laban itu masuk Dapil 1 dapil, ya, daerah pemilihan. Nah, itu nanti diperebutkan
Sedangkan untuk menentukan berapa jumlah kursi itu kalau menurut peraturan yang ada itu didasarkan pada berapa jumlah penduduk dari satu daerah itu. Misalkan kalau jadi rentang kursinya antara 20 hingga maksimal itu 50 kursi. Untuk wilayah Tulungagung itu 50 kursi yang diperebutkan. Jadi berdasarkan peraturan kalau penduduknya lebih dari 1 juta jiwa itu nanti jumlah kursinya 50. Ini tentu saja kalau diterapkan di Indonesia sebelumnya tentu bervariasi. Mungkin daerah-daerah yang tidak padat seperti wilayah Sulawesi, Kalimantan ataupun Papua itu jumlah dewan yang legislatifnya itu relatif lebih sedikit karena memang yang dihitung adalah jumlah penduduk bukan jumlah wilayah luasan wilayah administrasi. Untuk wilayah Tulungagung kalau berdasarkan hasil pemilihan di tahun 2019 yang lalu itu dari 50 kursi suara yang paling banyak itu adalah dari Dewan Legislatif Partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu paling banyak sekitar 11 atau 10 kursi untuk Kabupaten Tulungagung. Sedangkan yang lainnya seperti Partai PKB itu sekitar 6 kursi. Kemudian ada juga Partai Gerindra. Gerindra ini kalau nggak salah sekitar untuk wilayah Kabupaten Tulungagung itu 7 kursi. Kemudian ada Partai Hanura. Hanura ini perolehannya kalau nggak 5 atau 6 saya lupa. Ya kisaran itulah. Kalau PKB sendiri Partai Kebangkitan Bangsa itu sekitar 6 kursi ya di Kabupaten Tulungagung perwakilannya. Sedangkan partai-partai Golkar yang lumayan lama ini dapat 4 atau 5 kalau nggak salah untuk Golkar. Hanura 5 atau 6. Kemudian ada partai yang dua kursi dari Partai PKS. Ada juga yang dari P3 itu 1 kursi sama dengan Partai kalau nggak salah 1 kursi itu PBB, Partai Bulan Bintang miliknya Pak Yusril itu satu kursi di wilayah Tulungagung. Di yang dominan untuk wilayah Tulungagung itu PDIP ya, dengan 10 atau 11 kursi. Jadi kalau dari 50 kursi persentase PDIP itu ya sekitar 20%-an ya. Sekitar 20% untuk mendominasi di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa kursi itu sebanyak sekitar 39 itu direbutkan oleh beberapa partai ini seperti Gerindra, Hanura, Amanat Nasional, PAN, ada juga PKB, ada juga PBB, P3, dan kalau Nasdem belum masuk setahu saya yang tahun 2019 belum ada perwakilan. Apalagi ini PSI ya, PSI juga belum ada perwakilan di tahun 2019 yang lalu, meskipun partai PSI ini juga sudah ikut pemilu kalau nggak salah dua kali pemilu. Tapi kalau kita lihat di sini di ruas jalan dari Tamanan ke Campur ini banyak juga baliho ataupun poster-poster tentang partai PSI ya, dengan mengusung
Kaisang yang dilatar belakangi gambar Jokowi. Mungkin mulai banyak diperkenalkan di seluruh daerah dari Kabupaten Tulungagung. Nah, seputar tentang penghitungan suara ini, Lur. Jadi kita berbagi informasi, salah satunya bagaimana sih sebenarnya metode ataupun pemilihan suara pemenang untuk memperebutkan satu kursi. Jadi kalau kita baca ada salah satu metode untuk pemilihan pemenang untuk satu kursi, perebutan satu kursi. Jadi metode ini diperkenalkan oleh matematika asal Prancis, kalau tidak salah namanya Sainte-Laguë. Jadi dia membuat metode bagaimana menentukan peringkat siapa yang berhak untuk memperebutkan satu kursi itu. Jadi polanya dibagi dengan bilangan 1, 3, 5, 7. Artinya ambil contoh, katakanlah satu kursi itu diperebutkan 6 partai. Masing-masing partai itu dihitung berapa jumlah suaranya dalam satu dapil itu. Satu dapil ada berapa partai, kemudian satu partai itu ada berapa suara masing-masing, bisa di list ataupun di peringkat. Kemudian setelah list dari yang paling atas, misalkan partai A 30.000, kemudian partai B 20.000, partai C 1.000 katakanlah ya. Nah itu nanti di peringkat. Kemudian dibagi, jadi misalkan peringkat 1 dapat 30 suara, dibagi dengan angka pertama, angka 1 berapa itu, nanti dari 6 partai itu katakanlah siapa yang paling besar. Nah itu nanti yang berhak untuk mendapatkan satu kursi. Nah jadi apa namanya, tergantung dapilnya ada berapa kursi, nanti itu yang diperebutkan. Jadi masing-masing dapil itu sendiri juga jumlahnya tidak sama, itu tergantung juga dari jumlah penduduknya. Misalkan saja dapil 1 Tulungagung, kemudian Kedungwaru, Boyolangu itu memperebutkan 11 kursi. Sama juga dengan dapil 2 kalau nggak salah ya. Jadi ada Ngantru, Karangrejo dan juga Kauman, itu juga 11 kursi kalau tidak salah. Atau Sumbergempol, Rejo Tangan ya, Munut kalau nggak salah, itu juga 11 kursi. Nah kalau wilayah Kecamatan Campur Darat, kemudian Tangguh Gunung, Kalidawi, Pucang Laban itu memperebutkan 9 kursi. Nah itu variasi dari jumlah kursinya juga tidak sama masing-masing dapil, tergantung dari jumlah penduduk dan juga konstituen. Jadi prosentasenya ditentukan dari jumlah penduduk satu wilayah. Jadi kembali lagi ke metode penghitungan tadi ya. Jadi jumlah yang paling atas berapa suara dibagi 1. Nah kemudian kalau sudah dapat peringkat yang pertama atau sudah dapat salah satu partai itu sudah dapat 1 kursi, kemudian berikutnya dibagi lagi tidak dengan angka 1 tetapi dengan angka 3. Nah yang lainnya selama belum dapat kursi, dapat urutan, dapat peringkat dapat kursi, masih dibagi dengan mulai angka 1, 3, 5, 7, itu metodenya terus seperti itu. Jadi nanti misalkan partai dalam pembagian 3 katakanlah, itu partai berikutnya yang menang, partai B misalkan, itu dibagi 3 lagi, terus jadi berulang sampai nanti semua kursi habis. Jadi metodenya seperti itu.
di pembagi di peringkat mana yang paling banyak suaranya, kemudian dibagi dengan metode 1357. Jadi satu kursi diterbitkan dengan metode seperti 1357, nanti sampai kursinya habis dalam satu daerah pemilihan. Itu untuk pemilihan satu kursi dari partai. Nah, kadangkala itu kan satu partai itu enggak hanya mencalonkan satu atau dua caleg saja, bisa jadi 4 atau 3 atau 5 atau dan seterusnya lah. Itu pun masih dibagi lagi 1357 seperti itu metodenya. Jadi selain dibagi di lingkup satu kursi dibagi beberapa partai, kemudian satu partai itu dibagi lagi dengan beberapa caleg. Jadi masih di ranking lagi berapa perolehan suaranya. Misalkan kan satu partai itu bisa jadi ada berapa caleg ya, yang dapat suara banyak yang mana gitu kan. Itu masih diberikan lagi 1357 metodenya seperti itu. Dan memang tidak semua partai ya ikut atau bukan, istilahnya tidak semua partai dalam satu kabupaten itu ada semua ya, hanya mungkin beberapa partai saja yang sudah lama ataupun yang sudah cukup dikenal partai nasional. Kalau kita ngikuti berita untuk pemilu kali ini ya, ada sekitar 24 partai. Jadi yang 18 partai itu adalah partai nasional. Kemudian yang 6 ini adalah partai lokal dari daerah istimewa Aceh. Jadi Aceh itu satu provinsi ada sekitar 6 partai. Jadi ada sekitar total semuanya adalah 24 partai. 18 partai nasional, kemudian sisanya 6 partai dari partai lokal Aceh. Istimewa. Jadi untuk penghitungan seperti itu, memakai metode 1357 tadi. Nah, kita coba prediksi dulu. Jadi ini cuma untuk prediksi ya, bisa tepat atau bisa juga meleset. Dengan komposisi di wilayah Kabupaten Tulungagung yang mana partai PDIP ini relatif dominan, itu di atas meja bisa jadi paslon nomor 3 ini bisa cukup mendominasi. Tetapi tidak kalah juga paslon nomor 2 ini karena diusung oleh beberapa partai, mulai dari PAN, kalau di Tulungagung ada sekitar 4, kemudian Partai Gerindra sendiri itu ada 7, 11 ya, kemudian Demokrat sekitar 4, nah, yang partai lainnya ya 1, 2, anggaplah sekitar 14, paling banyak 13 atau 14. Dengan PDIP mungkin dengan 11 itu juga tinggal cari ini siapa teman koalisinya bisa ke Hanura. Kalau Nasdem kalau di sini tidak ada, belum masuk. Kalau paslon nomor capres nomor 1 ini memang agak berat kalau di wilayah Tulungagung, karena hanya diusung dari partai PKS, kemudian PKB. Kalau di wilayah Tulungagung PKS 2 kursi, PKB ini
6 jadi 8 kursi. Lumayan juga agak berat. Jadi kalau di peringkat kemungkinan namanya juga prediksi, bisa meleset juga bisa tepat. Kalau untuk wilayah Tulungagung ini kita membicarakan lingkup dari Kabupaten Tulungagung. Yang pertama mungkin paslon capres nomor 2 itu lebih unggul di peringkat pertama. Kemudian ada pasangan calon nomor 2. Nah ini kebalik mungkin ya, paslon nomor 2 ini dominan. Kemudian nomor 3 baru nomor 1 di peringkat ketiga. Tapi itu hanya sekedar prediksi ya, kalau kita baca dari jumlah kursi yang ada di Kabupaten Tulungagung dan juga koalisi-koalisi partai yang kita baca di beberapa media nasional. Tapi tentu pertandingan capres itu karena kadangkala tidak membawa embel-embel partai ya, karena sistemnya adalah pemilihan langsung. Bisa jadi satu partai itu meskipun salah satu kader partai tidak memilih calon dari yang direkomendasikan oleh partainya, tetapi bisa memilih pasangan lain. Itu bisa saja terjadi, karena kalau capres banyak orang memilih personal ya, bukan background partainya seperti apa. Ini untuk mengukur juga bagaimana solid tidak solidnya satu partai ketika mengusulkan capres. Bisa jadi capres yang diusulkan partai tidak dipilih oleh kadernya sendiri, itu juga bisa seperti itu ya. Ya itu kondisi perpolitikan di Indonesia loh. Jadi kita harap baik capres maupun caleg itu bisa membawa perubahan tentu ke arah yang lebih baik, atau tidak sebaliknya, membawa negara bangsa ini ke kemunduran ya. Kita harap bisa lebih baik. Tentu ada banyak perselisihan, adu argumen, adu pendapat, adu data dalam proses pemilihan presiden ini. Ya masing-masing orang dengan pembenarannya masing-masing. Kalau kita merujuk pada kajian jiwa dari Al-Ghazali, filsafat atau filosof Muslim, bahwa jiwa itu ada 3. Jadi akal, hati, kemudian ada nafsu. Nafsu itu dibagi lagi, ada nafsu makan, ada nafsu syahwat, ada nafsu licik, gitu juga nafsu. Jadi seringkali orang sudah punya kecenderungan ke salah satu paslon. Jadi rasa itu suka, cinta itu yang utama menyetir ya.
yang dominan ketika seseorang memilih paslon. Kemudian akal itu hanya mencarikan pembenarannya saja. Jadi ketika orang itu sudah punya kecenderungan cinta, suka pada salah satu paslon, dia akan mencari, akal ini akan membantu supaya apa yang dia pilihnya, apa yang menjadi kecenderungannya itu benar dan faktual. Dia akan cari alasan, jadi cari pembenarannya lah. Jadi kita berharap pemilu kali ini aman, kemudian juga bisa membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat banyak. Legislatif ini juga kita harap tidak lupa dengan fungsinya sebagai legislator, membuat kebijakan, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan, penganggaran, itu kan fungsi-fungsi legislatif. Sedangkan presiden ini kan fungsi eksekutif yang pelaksana dari pemerintahan. Kalau legislatif ini untuk meramu, membuat formula bagaimana kebijakan yang perlu diusulkan untuk periode 5 tahun mendatang, seperti apa, dibawa kemana, mana yang baik, mana yang tidak baik, itu harus dipilah di legislator. Salah satu produknya kalau untuk level daerah kabupaten tentu seperti pembuatan perda, peraturan daerah, penganggaran, itu masuk di lingkup legislator. Dengan eksekutif ya bupati, kemudian SKPD, dinas-dinas,